Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kembali pada tema yang ketiga, yaitu tentang tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu memohon kepada Allah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 3 ini, pembelajaran kita berkaitan pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun dalam pembelajaran 3 ini di subtema 2, tujuannya adalah supaya nanti yang pertama kamu dapat menentukan makna kata dan membuat kalimat. Lalu tujuan yang kedua, kamu dapat mengurutkan kesetaraan nilai uang. Kemudian yang ketiga, kamu dapat membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Kemudian yang keempat, kamu dapat menghargai keberagaman di sekolah. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Ya, oleh karena itu perhatikan dengan baik ya anak-anak. Kita yang pertama akan membahas tentang membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Ayo ingat kembali kosakata ya, yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Dari kosakata tersebut nanti kita dapat membuat kalimat. Nah, kalimat itu merupakan gabungan dari beberapa kata, ya. Agar kita bisa membuat kalimat dengan baik, tentunya kamu harus terlebih dahulu mengetahui arti kata, ya. Jadi anak-anak nanti langkah yang pertama, carilah kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Lalu berikutnya, setelah kamu mendapatkan kata itu, carilah makna kata tersebut, ya. Setelah tahu maknanya, baru kita akan membuat kalimat dari kata tersebut. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Misalnya ada kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Ibu ambil kata tabungan. Nah, arti kata tabungan yaitu artinya tempat menyimpan uang. Nah, anak-anak punya tabungan kan? Itu tempat menyimpan uang kan? Nah, itu adalah arti kata tabungan. Lalu kalimatnya misalnya, uang tabungan Alia semakin banyak karena ia disiplin menyimpan atau disiplin menyisihkan uang jajannya. Ya, gitu seperti itu ya contohnya. Jadi, uang tabungan Alia semakin banyak karena ia disiplin menyisihkan uang jajannya. Itu dalam bentuk kalimatnya. Jadi sudah bisa menemukan kata, sudah mengetahui makna kata tersebut, dan kemudian kata tersebut bisa membuat kalimat. Gampang ya? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa.
Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu. Misalnya, ada pakaian adatnya, bahasanya, makanan khasnya, ada juga kebudayaannya. Nah, banyak sekali macam-macam yang ada di suku bangsa kita. Nah, misalnya juga suku-suku yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Nah, kalau Bu Guru berasal dari sukunya apa ya? Oh, sukunya Jawa. Anak-anak sukunya apa ya? Apakah dari Batak atau dari Sunda? Ya, mungkin ada juga yang dari Dani, Asmat, atau suku Banjar, atau suku Sasak. Nah, sekarang coba kita akan menghafal ya, mengingat suku-suku yang ada di Indonesia dengan melalui lagu supaya kita gampang mengingatnya ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama suku-suku di Indonesia. Yuk ikuti ya yang dinyanyikan Bu Guru ya. 1, 2, 3. Suku Batak di Medan, Sunda di Jawa Barat, Betawi di Jakarta, Dayak di Kalimantan, suku Banjar di Banjarmasin, Asmat dan di Papua, suku Sasak di Lombok, Jateng DIY Jawa. Nah, itu contoh beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang kita akan mudah mengingatnya dengan melalui lagu. Gampang ya, nanti kalian coba lagi di rumah bersama ayah dan bunda. Kemudian teman-teman kita di kelas, di kampung, tentu berasal dari berbagai suku bangsa, bermacam-macam suku. Nah, oleh karena itu, walaupun berbeda-beda suku bangsa, kita tetap saling menghormati. Nah, sikap kita sebaiknya bagaimana? Yang pertama, kita harus tetap hidup rukun. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap rukun. Ya. Kemudian, yang kedua, kita harus saling menghargai. Satu sama lain harus saling menghargai supaya tercipta kedamaian. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh memilih-milih teman. Ya, semua adalah teman kita. Ya, tidak boleh kita membeda-bedakan teman yang kita ajak bermain. Lalu berikutnya, kita tidak boleh mengajak atau tidak boleh mengejek ya, tidak boleh mengejek teman kita. Jadi kita tidak boleh mengejek teman kita. Walaupun teman kita berbeda suku, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Nah, kalau kita mengejek dan menghina itu sama halnya kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kerukunan, kita harus saling menghargai, tidak boleh memilih-milih teman, dan juga tidak mengejek teman. Ajak teman kita untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang kesetaraan nilai sekelompok uang. Sekelompok uang yang berbeda bisa bernilai sama atau setara. Untuk memeriksanya, tentukan nilai setiap kelompok uang terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Misalnya ini ada lembar atau uang kertas ribuan ya. Anak-anak sudah melihat toh? Sudah pernah memegang uang kertas ini seribuan? Iya. Nah, di sini ada berapa uang seribuannya? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 uang seribuan.
berarti jumlahnya berapa? 1000 ditambah 1000, 2000 ditambah 1000, berarti jumlahnya semuanya adalah 3000. Nah, uang 3000 ini bernilai sama dengan uang ini berapa ini? 2000 ditambah 1000. 2000 ditambah 1000 ini berapa jumlahnya? Ini juga 3000. Jadi uang 3000 di sini yang 3 lembar ini setara dengan uang yang di sini yang 2 lembar, yaitu 2000 dan 1000. Sama nilainya. Sama-sama di sini 3000, di sini juga 3000. Lalu berikutnya kita akan mempelajari uang kertas manakah yang dapat ditukar dengan uang berikut. Misalnya, nah ini ada uang 1000-an. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada uang kertas ribuan yang jumlahnya 10. Nah, dapat ditukar dengan uang yang berapaan? Nanti kalian coba di rumah ya, yang uang kertas yang lain yang nilainya 10.000. Ini kan tadi 10 lembar jadinya 10.000. Nah, nanti coba anak-anak tukar uang ini dengan uang yang lain yang jumlahnya nilainya sama-sama 10.000. Dapat lembaran-lembaran berapa? Begitu ya. Nanti dicoba ya. Pinjam uang yang dipunyai oleh ayah atau bunda atau uang jajan kalian. Nanti coba dihitung. Berikutnya, kita akan menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri. Ya. Gambar berseri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Ya. Jadi nanti kita akan mengamati gambar berseri. Kemudian gambar berseri tersebut kita rangkai dengan tema tertentu, ya. Misalnya tema tentang kehidupan sosial, ya. Nah, perlu Ibu ingatkan kembali tentang langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Nah, berikut ya, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu kalian amati gambar-gambar dengan seksama. Kalian amati gambarnya terlebih dahulu. Ya, perhatikan dengan baik-baik supaya anak-anak betul-betul memahami gambar itu. Gambar apa itu? Nah, setelah betul-betul kalian pahami, lalu perhatikan kejadian yang ada pada gambar itu. Ya. Nah, setelah kamu bisa memperhatikan kejadian yang ada pada gambar itu, lalu buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar itu. Ya, gambar yang pertama kalimatnya bagaimana, gambar yang kedua kalimatnya bagaimana, lalu gambar berikutnya kalimatnya bagaimana. Nah, setelah membuat kalimat yang sesuai pada gambar-gambar itu, lalu kalian gabungkan kalimat-kalimat tersebut yang sudah kalian tulis menjadi cerita yang padu. Nah, itu kalau anak-anak mengikuti langkah-langkah ini, pasti nanti kalian akan mudah sekali membuat cerita berdasarkan gambar. Ya, gampang ya? Oke, kemudian kita akan mempelajari sikap menghargai keberagaman di sekolah. Kamu dan teman-teman harus saling menghormati antara teman satu dengan teman yang lainnya. Supaya apa? Supaya muncul kehidupan yang rukun, yang
damai ketika kita saling menghormati dengan teman-teman kita, saling menghargai. Nah, akan tercipta suasana yang nyaman di antara kalian. Walaupun berbeda keberagaman, walaupun berbeda kegemaran, walaupun berbeda suku, nah kamu harus tetap saling menghargai, ya. Ingat, harus saling menghargai supaya tercipta kedamaian. Nah, dengan berteman baik tanpa membeda-bedakan pasti akan menciptakan kerukunan di antara kalian, ya. Tentu kalian senang kan kalau kalian dengan teman-temannya selalu hidup rukun, senang, bahagia, belajar pun juga akan nyaman. Nah, di sini ada toko kue. Nah, kita akan mencoba menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Nah, misalnya setiap hari kita sebenarnya sudah menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Nah, kita kan juga sering kan datang ke toko kue, datang ke toko-toko, ke supermarket, ya. Nah, sudah sering kan? Pasti di situ kalian pasti akan mengungkapkan sesuatu ketika menghendaki barang atau sesuatu yang kalian cari. Nah, itu misalnya saat membeli barang di pasar ataupun di toko ataupun di supermarket, pasti kalian akan mengungkapkannya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian membuat kalimat atau bisa mengungkapkan kalimat gampang. Itu sudah kalian lakukan setiap hari sebenarnya, ya. Berarti anak-anak sudah mudah membuat kalimat. Kemudian anak-anak kalau tidak tahu arti kata, anak-anak bisa mencari arti atau makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Atau nanti bisa bersama-sama dengan ayah, bunda, ya. Bagaimana cara mencari kata, mencari arti kata, ya. Nanti bisa bertanya kepada ayah bunda cara mencari arti kata di kamus. Nah, pasti nanti akan diajari oleh ayah bunda. Setelah mengetahui makna kata, kamu dapat menggunakan untuk membuat kalimat, ya. Ayo temukan makna kata-kata berikut. Misalnya di sini ada kata pasar. Lalu ada kata pembeli. Ada juga harga. Ada juga penjual, ada juga dagangan, ada juga menawar. Nah, ini adalah kata-kata yang akan kalian cari artinya, ya. Di sini misalnya Ibu kasih contoh satu, ya. Misalnya di sini Ibu ngasih contoh kata pasar. Nah, di sini ya kata yang pertama. Pasar. Pasar artinya, arti kata pasar itu adalah tempat untuk jual beli atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli juga boleh. Nah, itu adalah arti pasar. Nah, bagaimana dengan kalimatnya? Misalnya dibuat dalam kalimat, setiap hari Minggu Ibu berbelanja di pasar, membeli sayur-sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, itu adalah contoh kalimatnya. Nah, lalu nanti anak-anak bisa mencari arti kata yang lain, yang di sini ya. Nanti dicari arti kata, lalu kalian bisa membuat kalimatnya. Kemudian kita akan mempelajari kesetaraan nilai uang dan harga barang. Misalnya di sini ada nilai uang, ya. Uang yang di sini adalah nilai uang yang bernilai 5.000. Uang 5.000 di sini bisa ditukar dengan pecahan uang yang lainnya.
yang memiliki nilai yang 5.000. Nah, di sini nanti ada dapat uang kertas yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi dapat ribuan, bisa jadi dapat 2.000-an. Nah, di sini misalnya contoh uang 5.000 ini kita dapat menukarnya dengan 1.000-an. Berapa 1.000-annya? Nah, ini jumlahnya berapa uang lembaran ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar ribuan. Nah, 5 lembar ribuan ini nilainya berapa? 1.000 ditambah 1.000, 2.000 ditambah 1.000, 3.000 ditambah 1.000, 4.000 ditambah 1.000, 5.000. Sama tidak? Sama. Nilai uang di sini dengan uang di sini sama nilainya. Lalu di sini ada uang 1.000-an 3 dan 2.000. Nah, di sini juga nilainya sama berjumlah 5.000. Lalu di sini ada 2.000-an 2 dan ditambah 1.000. Di sini juga ada 5.000. Nah, di sini nilai uang di sini sama juga yang ada di sini 5.000. Ini jumlahnya 5.000, ini 5.000 dan ini juga 5.000. Sama nilainya. Hanya uangnya lembarannya yang berbeda. Lalu berikutnya di sini ada uang 20.000. Uang 20.000 ini bisa ditukarkan dengan uang 1.000-an dapat berapa lembar? Bisa ditukarkan uang 2.000-an dapat berapa lembar? Lalu bisa ditukarkan dengan uang 5.000-an dapat berapa lembar? Nanti coba ditukar di rumah ya. Baik, berikutnya kita akan mempraktekkan gerak dasar tari. Nah, gerak dasar tari kita ambil contoh seperti kita memetik daun teh. Nah, gerak dasar tari dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, gerakan saat memetik teh. Anak-anak sudah pernah melihat orang yang sedang memetik teh di kebun? Nah, apa properti yang dibutuhkan? Seperti keranjang dan juga ada caping. Nah, nanti kalian gerakkan ketika memakai caping, ya, kemudian membawa keranjangnya di punggungnya, kemudian tangannya memetik daun teh lalu dimasukkan ke keranjang. Coba kalian pasti bisa membayangkan, ketika kita memetik teh dan memasukkan hasil petikan itu ke dalam keranjang. Nah, itu adalah contoh gerakan tari. Nah, coba nanti anak-anak mencoba ya memetik daun yang ada di rumah, kemudian dimasukkan dengan tanganmu di keranjang. Lakukan dengan penuh perhatian dan dilakukan dengan senyaman mungkin gerakan itu. Nah, itu nanti kalau dilakukan berulang-ulang jadilah seperti gerakan dasar pada tari ya. Baik, demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Ingat pesan Bu Guru, rajinlah sholat dan mengaji, berbakti kepada ayah dan bunda, rajinlah belajar, dan tetap di rumah, juga jaga kesehatan selalu. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Dan sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.